Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang saya hormati Bapak Ustadz Muhammad Muhtar Arifin Soleh selaku dekan. Yang saya hormati Bapak Ustadz Ahmad Mujib selaku penanggung jawab Ayah Reading Room. Yang saya hormati Bapak Ustadz Muhammad Noviani Ardi selaku pembicara dan narasumber pada kajian siang hari ini. Dan juga selamat siang kepada seluruh mahasiswa yang hadir pada siang hari ini. Marilah pertama-tama kita buka acara kajian pada siang hari ini dengan mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya saya Saila Qurrata Ayun selaku moderator pada kajian siang hari ini yang akan memimpin acara kajian tentang tema yang membahas mengenal lebih dekat ulama Nusantara. Yang akan kita angkat pada siang hari ini adalah tokoh dengan nama Kiai Haji Abdullah bin Nuh yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Noviani Ardi. Untuk mempersingkat waktu, saya akan sekilas memberikan tangkapan yang saya dapat dari membaca buku dari Kiai Haji Abdullah bin Nuh ini adalah yang paling saya berkesan menurut saya adalah ketika saya baru mengetahui bahwa beliau ini merupakan sosok ulama, pendidik, dan juga penyiar radio ulung yang ternyata pada awal-awal kemerdekaan Indonesia, beliau inilah yang menjadi penyiar radio dengan bahasa Arab yang menyiarkan kabar kemerdekaan Indonesia sehingga sampai kepada media di Mesir. Sehingga waktu itu diketahui bahwa Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Untuk selanjutnya, lebih detailnya kami serahkan kepada pembicara Bapak Muhammad Noviani Ardi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya yang telah diberikan oleh Mbak Moderator pada siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Agama Islam, kemudian Kang Mujib selaku pembina daripada komunitas penikmat buku, kemudian teman-teman semuanya. Mungkin langsung saja akan kita sharing bersama saja terkait tentang Abdullah bin Nuh ini. Saya memang dulu tidak sengaja menemukan sosok alim al-alamah ini, yaitu Abdullah bin Nuh ini. Memang kadang namanya rezeki itu kita tidak pernah menduga sebenarnya. Sama ketika saya pernah menggarap skripsi saya dulu itu Tafsir Al-Kasyaf punya Zamakhsyari. Itu kan 6 jilid. Ada beberapa jilid, itu satu jilidnya 200 halaman. Ketika saya nggarap skripsi itu, kitab itu tidak ada. Adanya file. File kemudian harus saya print semuanya, sekian jilid, habis sekitar 6 rim. Dengan tuner, ketika itu belum ada tinta-tinta Epson itu. Setelah 7 tahun saya baru nemu kitab yang aslinya Zamakhsyari. Ini pun sama. Jadi Abdullah bin Nuh itu kalau misalkan di Bogor itu dikenal sebagai mama. Mama itu kiai gitu. Bahasa Sunda itu mama. Saya silaturahmi ke namanya Pondok Darussalam Bogor di daerah Ciomas ketika itu. Ngobrol-ngobrol segala macam. Saya belum ngeh kalau mama itu adalah Abdullah bin Nuh. Tapi ketika saya coba membaca satu berita, satu naskah itu kok ada Abdullah bin Nuh dari Bogor. Saya coba mengcross-check ternyata apa? Itu beliau itu adalah seorang yang dulu pernah saya ngobrol-ngobrol dengan Kiai Pondok Darussalam yang di Bogor itu. Akhirnya saya kejar lagi ke sana. Kejar sana, lah ternyata memang beliau itu kelahiran Cianjur. Ya ini, meninggalnya di Bogor dan beliau itu merintis 2 pondok pesantren. Jadi Pondok Al-Ghazali dan yang kedua adalah Pondok Al-Ihya. Nah, kalau misalkan dari nama 2 pondok ini kita sudah tahu, ya kan, sudah sama-sama tahu kalau
kalau beliau itu ya Ghazalian banget. Ghazalian banget. Jadi maka beberapa karya-karya Ghazali beliau juga terjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahkan bahasa Sunda. Karena beliau dari Cianjur tadi. Nah ini, kalau misalkan kita lihat tanggal lahirnya itu ya seeranya sebenarnya seera Hamka. Hamka itu seeranya itulah. Apa namanya, seera-eranya Hamka. Tapi kan namanya Abdullah bin Nuh itu tidak banyak orang mengenal karena apa? Sebenarnya secara keilmuan masih sepergerakan dengan Hamka dan kawan-kawannya. Tapi ketika itu beliau Abdullah bin Nuh itu di luar lingkaran pemerintahan ketika itu. Jadi lebih di luar. Jadi beda apa Kang? Beda circle gitu Kang. Lah, ayah Abdullah bin Nuh ini Raden Muhammad Nuh. Ini murid daripada Kiai Haji Raden Mukhtar At-Toridi. Ini kalau misalkan ditelusur lagi, ternyata juga beliau ulama yang karismatik di Cianjur dan apa namanya jaringannya itu jaringan ulama-ulama Yaman, Hadramaut. Maka salah satunya itu apa? Abdullah bin Nuh itu dididik di mana? Salah satunya itu oleh Sayyid Muhammad Al-Hashim At-Tahir Al-Alawi Al-Hadrami, itu apa? Kawan daripada Raden Muhammad Nuh. Lah, Abdullah bin Nuh itu oleh Muhammad Nuh dari kecil memang sudah dididik bahasa Arab dengan grammar-grammarnya bahasa Arab itu dari kecil. Maka dari kecil itu sudah bakat bahasa Arabnya itu sudah terlihat. Maka guru-gurunya Abdullah bin Nuh, salah satunya Said Muhammad bin Hashim ini, salah satunya apa? Ya ngajar Abdullah bin Nuh dari kecil itu sudah kayak ngajar mahasiswa kayak kalian. Tinggal moles apa? Said Muhammad bin Absin itu moles tentang bagaimana cara menulis. Jadi Abdullah bin Nuh itu salah satunya apa? Nanti saya tunjukkan beberapa karyanya. Saya bawa sebagian. Kalau bawa satu kontainer susah, saya pakai motor. Saya dapat satu kontainer itu mungkin 80% apa namanya referensi primernya Abdullah bin Nuh di tangan saya, alhamdulillah 80%. Itu membawa saya dari Wayakumbuh, Padang, Sumatera Barat. Dari Padangnya itu 8 jam. Saya 3 kali masuk ke sana. Masuk ke sana Wayakumbuh, apa namanya yang ada di salah satu muridnya yang betul-betul muridnya itu betul-betul apa ya? Sebenarnya bukan bahasa sini itu murid kelangenan gitu ya. Bukan. Tapi apa? Saking muridnya sayang cintanya kepada Abdullah bin Nuh itu, beliau selama ini mengabdi uangnya untuk mencari sekecil referensi tentang gurunya. Nah, itu luar biasa, yang merinding. Padahal rumahnya itu rumahnya kampung sekali. Tapi apa? Untuk Abdullah bin Nuh, beliau berapapun itu keluarkan. Bahkan sampai apa? Waktunya juga habis untuk apa? Menuliskan kembali naskah-naskah Abdullah bin Nuh yang masih bertuliskan tangan. Nanti saya tunjukkan ada. Jadi naskah-naskah beliau yang masih bentuk manuskrip itu masih ada. Nah ini, balik ke sini. Jadi Raden Muhammad Nuh itu sudah tokoh karismatik di Cianjur. Saya yang belum sampai itu adalah ke sininya, ke Cianjur. Karena saya mencoba menelusuri dari jauh, ternyata terputus juga. Dan murid-muridnya itu apa namanya terputus juga. Suatu ketika saya di sini ditelepon sama Litbang Kemenak sebenarnya di Jakarta itu ingin mengangkat sosok Abdullah bin Nuh itu. Ketika kita sampai ke Cianjur segala macam, ternyata terputus, harus ada beberapa pekerjaan rumah yang harus ditelusuri. Ternyata itu langsung kena COVID, ya kita tidak bisa dilanjutkan. Nah ini. Dan ibunya itu nasabnya, kalau saya di tesis saya itu nasab dari ibunya itu juga betul-betul ini seseorang yang ulama juga, karena sampainya kepada Syarif Hidayat. Nah, ini Syekh Abdur, salah satu muridnya itu dari nasab yang di atasnya adalah Abdul Muhyi, salah satu mursyid di Cianjur itu Thariqah Satariyah. Nah, Madrasah I'anatul Thalibin itu yang didirikan oleh Raden Muhammad Nuh, yang ini terpaan pertama Abdullah bin Nuh itu langsung oleh ayahandanya di Cianjur. Nah, kemudian masuk ke Syamil Huda. Saya ngecek ke Pekalongan juga belum nemu ini. Namanya Syamil Huda itu posisinya di mana? Saya belum nemu. Ini
Karena dalam meneliti ini saya 3 kali bolak-balik itu ke Padang, kemudian ke anak angkatnya itu yang menjadi guru besar sastra Arab di UI, kemudian ke Bogor itu hampir berapa kali itu bolak-balik. Itu ya ternyata ya nikmat juga. Ya menikmati apa, menikmati salah satunya mencari data, dan ketika data itu kita dapatkan menjadi suatu tulisan, itu kepuasan yang sangat luar biasa yang tidak terharga. Nah ini Sayyid Muhammad bin Hashim At-Tahiri Al-Alawi, kemudian Al-Azhar Mesir. Nah Abdullah bin Nuh itu salah satunya bukan hanya sekedar kiai, alim, ulama, tapi memang penulis. Dan juga tadi yang disampaikan oleh Mbak Saila. Mbak Saila itu apa? Penyiar dan penyair. Penyiar dan penyair, beda ya. Penyiar itu ya sebagai menyampaikan, penyair itu apa? Beliau salah satunya apa? Satu-satunya selama ini orang Indonesia yang diakui di ensiklopedia Jordan sebagai penyair bahasa Arab. Satu-satunya orang Indonesia yang masuk dalam ensiklopedia Jordan. Nah, jadi penyair bahasa Arab orang Indonesia ya Abdullah bin Nuh ini masuk dalam ensiklopedia, kalau dicek ada itu. Nah, kemudian beliau itu dari mana skill menulisnya, kemudian penyairnya dari mana? Ini sebenarnya bekal daripada gurunya yang ada di Madrasah Syamal Huda. Baru berapa tahun beliau Sayyid Muhammad bin Hashim ini pindah ke Surabaya, maka Abdullah bin Nuh juga dibawa hijrah ke Surabaya. Di sana ada merintis namanya Madrasah Hadramaut Surabaya di sana. Nah, disinilah Abdullah bin Nuh dan teman-temannya diterpa bagaimana penulis dan bagaimana menjadi pejuang dalam penulis. Nah ini. Nah setelah berapa tahun kemudian apa? Anak daripada Sayyid Muhammad bin Hashim ini melanjutkan kuliah S1 di Al-Azhar Kairo. Abdullah bin Nuh diajak ke mana? Ke Mesir di sana. Karena apa? Karena dari kecil itu sudah dilatih dan diterpa tentang bahasa Arab sama kakaknya, sama ayahandanya itu. Kemudian sampai apa? Sampai Mesir juga mau bingung mau belajar apa. Bahasa Arabnya sudah mamplak lah tahapannya. Akhirnya apa? Barulah setelah dari Surabaya itu belajar difokuskan membuat belajar tentang skill keterampilan menulis. Ketika di Mesir beliau itu tentang fikihnya. Fokus dalam syariah fikih. Nah, maka nanti saya gambarkan juga bagaimana konsep pemikiran fikihnya Abdullah bin Nuh ini. Sedikit banyak, karena kalau mau banyak ya baca sendiri. Nggak cukup waktunya. Karena banyak hal yang bisa dikaji sebenarnya masih banyak. Nah ini. Lain. Jadi tadi ya, bahkan di Surabaya itu Abdullah bin Nuh itu sempat dengan gurunya Sayyid Muhammad bin Hashim itu merintis salah satu majalah yang berbahasa Arab. Nah, tapi di Al-Azhar tidak sampai selesai pulang dengan gelar LC-nya enggak. Karena setelah 1 tahun di Mesir, ternyata anak putra daripada gurunya Sayyid Muhammad bin Hashim At-Tahir Al-Alawi ini tidak kerasan dan pulang ke Yaman. Akhirnya Abdullah bin Nuh di sana memutuskan untuk pulang, maka pulanglah ke Cianjur. Nah, mulai di Cianjur itu balik ke pondoknya yaitu Madrasah Inatul Talibin. Beliau memulai dari karirnya dari situ sebagai ulama, kemudian sampai berorganisasi di namanya anak muda itu kan, seperti teman-teman itu kan berorganisasi baik di internal Unisula ataupun eksternal. Sama Abdullah bin Nuh salah satunya saya katakan aktivis. Kenapa aktivis? Karena dalam sejarah riwayatnya beliau itu pernah jadi Dai Danco. Dai Danco itu komandan peta. Jadi kalau misalkan sekarangnya Dan Ramil lah. Nah, Dan Ramil. Nah, itu salah satunya. Saya temukan bahwasanya ada fotonya, salah satu fotonya, tapi nggak saya crop di sini itu. Fotonya beliau memakai jeep, itu kan jeep zaman-zaman Belanda itu. Dengan membawa pistol. Jadi bukan hanya ulama, tapi memang tokoh kiai ketika zaman itu ya betul-betul terjun di dalam dunia medan perang. Ya. Jadi salah satunya Abdullah bin Nuh Dai Danco kawasan Cianjur sampai Sukabumi, kayak itu.
Jadi komandan peta. Nah ini. Jadi ya aktivis banget, sangat-sangat aktivis. Maka dunianya itu sampai beliaunya meninggal itu apa? Selalu merintis dan merintis sesuatu. Nah ini. Sampai kemudian beliau itu mengakhirinya apa? Pernah apa? Riwayat-riwayatnya itu pernah beliau itu ya tadi namanya penyiar radio ya, penyiar radio, kemudian salah satunya dunia Arab itu mengakui kemerdekaan Indonesia karena apa? Penyiar radionya Abdullah bin Nuh itu enggak tanggung-tanggung, dia menyiarkan radio itu dengan bahasa Arab, dan itu salah satunya teknik strateginya Abdullah bin Nuh untuk menyampaikan ke dunia Arab sana bahwasanya Indonesia itu dalam masa penjajahan. Nah, untuk kemudian banyak dunia luar mengaku Indonesia sebagai negara segala macam, itu ya kita tidak bisa menafikan salah satunya peran Abdullah bin Nuh dan teman-temannya itu. Nah, akhirnya apa? Sampai kemudian ya tadi karena Belandanya mengetahui salah satu, oh ternyata ada di Indonesia itu yang radio salah satu yang menyiarkan dengan bahasa Arab, yang mana itu meminta dukungan dari pihak luar. Kalau saya telusur lagi, ternyata apa? Abdullah bin Nuh dan teman-temannya yang di APB ini namanya Arabian Press Board. Ini salah satunya adalah jaringan yang dibuat oleh namanya Asad Shahab. Asad Shahab itu orang Yaman. Ini orang Yaman, tapi beliau juga ya pejuang ketika itu, namanya Asad Shahab dan dia Shahab namanya itu. Orang-orang Yaman lah sana. Ini dengan Abdullah bin Nuh salah satunya membuat Arabian Press Board. Salah satunya apa? Salah satunya ini membuat jaringan jurnalis internasional khususnya di Asia. Nah, dengan ini maka apa? Negara-negara Arab Asia, kalau di Afrika itu mungkin Mesir yang sampai kemudian mengaku bahwa kemerdekaan Indonesia, ini salah satunya dengan media ini. Dan korespondennya itu banyak sekali, hampir di setiap negara Muslim di Asia dan Afrika ada di sini. Ini sejarahnya. Nah, ini buku ini juga langka ternyata. Nah ini. Jadi salah satunya itu melalui itu. Akhirnya terbongkar oleh Belanda. Digerebeklah namanya kantor Arabian Press Board ini, digerebek sama Nica, pasukan Belanda. Lah sebelum agresi militer kedua. Akhirnya ya mau tamatir. Nah, ya itu yang namanya orang-orang pejuang lah, aktivis. Nah, kemudian saya lanjutkan aja. Ini aktivitasnya adalah ini. Jadi pernah masa mudanya itu beliau Sarekat Islam Cianjur, komandan pembela peta dari Danco, komandan PBKR, kemudian TKR, wartawan ASEAN Press Board dengan Asad Shahab dan dia Shahab, kemudian Islamic Research Institute ini dia membuat kalau ngelihat Islamic Research Institute itu berarti akademik dan ilmiah banget lah. Memang beliau ilmiah banget, ilmiah sekali. Membahas tentang materialisme saja sampai atom-atom dan turunannya itu beliau paham sekali. Ada dalam karya buku tulisan-tulisannya beliau. Ada Pimret Majalah Pembina. Majalah Pembina itu majalah di era kemerdekaan. Ini sangat keras sekali majalah ini. Dan majalah ini salah satunya membahas tentang teorinya Marxisme sampai ke komunisme, karena tahun-tahun itu Pembina itu salah satunya tahun-tahun 60 sampai 65 mengkritik Soekarno habis-habisan. Nanti saya tampilkan beberapa tulisannya di dalam Pembina. Nah, pendidikan dan pengajaran merintis sekolah STI, ini cikal bakal UI Yogyakarta. Jadi dulu tuh STI itu dirintis oleh Kahar Muzakar dengan Abdullah bin Nuh itu di Manggarai. Tim itu daerah mana ya Kang? Tim itu biasanya stasiun yang ke Taman Ismail Marzuki itu stasiun Cikini, nah, daerah Cikini situ. Begitu baru 1 bulan merintis STI ini di daerah Cikini, agresi militer kedua masuk. Akhirnya kocar kacir, Abdullah bin Nuh, Kahar Muzakar segala macam diterbangkan ke Yogyakarta. Lah di sana STI ini dirintis kembali, itu sebenarnya cikal bakal UI. Maka kalau misalkan kita baca buku sejarah UI itu sebenarnya muncul Kahar Muzakar, tapi saya nyari Abdullah bin Nuhnya itu belum nemu. Padahal di UI itu sampai beliau mengajar dosen sampai ke lektor, jabatannya lektor.
bukan rektor ya, tapi lektor. Nah, melektor itu sampai dalam sejarahnya, tapi saya belum menemukan di sejarahnya UII. Kemarin saya dapatkan buku itu salah satu dari Ustadz Yasin, tak baca-baca belum menemukan. Nah. Hah? Saking alihnya. Jadi nggak pernah beliau itu. Bahkan sampai sekarang itu banyak murid-muridnya itu yang menginginkan mengajukan Abdullah bin itu menjadi seorang pahlawan nasional karena melihat daripada riwayat-riwayat ini sudah masuklah secara ini. Tapi tadi susah sekali ditres ditres libat ini mana kan harus ada bukti ya segala macam, nggak bisa. Itu murid-muridnya salah satunya ya karena Abdullah bin itu terakhir kan di daerah Bogor. Bogor itu kan daerahnya IPB. Nah, IPB itu Abdullah bin itu banyak santrinya itu, kalau sini Abah Sodik atau Yai Haris, kalau di sana itu mahasiswa IPB ya nyantrinya ke Abdullah bin Nuh. Dan IPB itu kan mayoritas backgroundnya adalah sains. Kenapa kok mahasiswa IPB ke Abdullah bin Nuh? Karena beliau itu sains, bukan hanya masuk dalam dunia nilai agama, tapi pengetahuannya juga main. Nah, jadi itu salah satu testimoni yang saya temukan. Bahkan ada muridnya Abdullah bin Nuh di Bogor itu yang mewakafkan mesinnya untuk menulis hasil pengajian-pengajiannya Abdullah bin Nuh. Dulu itu stensil atau apa gitu yang pakai tintanya ini. Ada yang seperti itu. Saya pernah ketemu di Bogor itu. Saya jam 10 malam janjian itu. Nah, kemudian merintis Islamic Center Al-Ghazali. Ini dekat stasiun Bogor. Ada merintis Al-Ihya juga, Al-Husna, Nahjus Salam itu dari Bogor Pondok. Jadi jiwanya jiwa aktivis. Nah, ini. Lah, sampai kok beliau tarekatnya apa kalau ditanya? Ini muridnya, tarekatnya belum bukan hanya bentuk ritual ibadah kayak misalkan tarekat-tarekat yang kita kenal, tapi beliau itu tarekatnya apa ya? Mengajar, membaca, menulis, mengabdi umat Islam, itu adalah tarekat beliau. Iya ya. Jadi salah satunya tarekatnya bukan kemudian ini, karena beliau beliau tuh sebenarnya posisinya seperti ini. Beliau itu salah satu personal yang tidak mau terbelenggu dalam satu kotak lah, dalam artian fanatik dalam ini si A. Maka beliau itu biasanya diklaim di mana-mana. NU yang ngeklaim, ya kan, FPI yang ngeklaim, bahkan yang Abdurrahman Al-Baghdadi itu HTI yang ngeklaim. Yang paling kental adalah Syiah yang ngeklaim. Bahkan ada bukunya itu, dosen UIN Syarif Hidayatullah mengambil magister di Australia itu, dia itu tesisnya berkenaan The Struggle of Syi'i in Indonesia. Itu menarik Abdullah bin Nuh itu sebagai pintu masuknya Syiah di Indonesia adalah Abdullah bin Nuh. Karena Abdullah bin Nuh itu salah satu kawan terdekat Asad Shahab dan Dia Shahab. Padahal komunikasi, nanti saya ceritakan lah. Sebenarnya kenapa kok Syiah gentol sekali menarik Abdullah bin Nuh itu? Itu karena Abdullah bin Nuh tadi, beliau itu salah satunya ya, nasar yang sangat ini, itu ada namanya nasarnya itu An-Nasru al-Akhwah al-Islamiyah. Ini persaudaraan Islam. Maka beliau itu tidak mau terjebak pada fanatisme saya harus ini dan harus fanatik dengan ini. Beliau itu ingin membangun tadi, misinya adalah al-Ukhwah al-Islamiyah. Bagaimana antara orang Sunni segala apapun madhabnya itu yang jelas kita itu saudara. Maka ada bukunya ini, Ana Muslimun Sunniyun Syafi'iyun. Jadi sudah jelas. Ini yang nulis Ini ditulis oleh muridnya, ditulis kembali. Saya punya redaksi aslinya dalam tulisan tangannya beliau itu hampir 30 jilid kecil-kecil segini-segini. Ada di rumah itu. Dan kemudian ditulis ulang, ini dibawa ke Mesir, dicetak di Mesir, di Indonesia nggak laku. Dan ditahqiq oleh siapa? Salah satunya ditahqiq itu oleh Al-Ustadz Madatul Aqaid fi Kulliyatil Ulum Al-Islamiyah Janatul Sultan Muhammad Al-Fatih Istanbul.
dan beliau mengakui ini bukan tulisannya tulisan orang Indonesia ini. Tarkibnya bukan tarkib orang Indonesia ini. Tarkibnya ini tarkib orang Arab. Saking beliau sama ta'amuknya sekali, saking dalamnya sekali bahasa Arab. Ini. Jadi kalau sudah dilihat dari ana muslimun sunniyun itu sudah jelas lah. Syafi'iyun lagi caranya. Maka di sini salah satunya apa ya? Tadi menggambarkan bahwasanya kita itu muslim semuanya gitu, maupun kalian itu mau madhab apa, mau di daerah mana, apapun kedudukannya, apapun stratanya pendidikan, kalian itu muslim. Maka ukhuwah Islamnya yang beliau tunjukkan. Maka apa? Beliau itu salah satunya referensi dalam menjelaskan tentang materialisme atau apa, karena materialisme nanti ujungnya sampai ke komunisme segala macam itu. Nah, itu mengambil banyak daripada Al-Baqir As-Sadr itu yang falsafatunya, kitab falsafatunya kan dari Iran. Iran kan, orang-orang sana. Bahkan sering beliau itu ya diundang sama Iran Corner Jakarta. Iranian Corner, bahkan beliau pernah ke Iran langsung juga pernah. Tapi dalam hal misi keilmuan. Karena pada saat itu banyak ilmuwan-ilmuwan muslim itu yang lahir dari negara sana. Nah, beliau itu misinya adalah keilmuan, bukan kemudian milsi akidah, enggak. Tapi kemudian kan orang-orang sekarang itu kan orang-orang yang biasa ya, ingin ngeklaim. HTI itu ngeklaim. Ini kenapa? Karena suatu ketika Abdullah bin Nuh itu nyambangi anaknya yang kuliah di Australia. Di sana ketemu sama Abdurrahman Al-Baghdadi. Ketika itu ya ustadz kecil lah di sana di Australia. Ditawari sama Abdullah bin Nuh, kamu ikut saya aja ke Indonesia. Abdurrahman Al-Baghdadi ikut ke Indonesia di Bogor, ngisi kajian-kajian di IPB. Maka orang anak-anak IPB ketika itu banyak yang masuk HTI. Banyak anak-anak HTI itu ketika itu. Tapi habis itu ada yang sadar kemudian ya tobat lah. Sampai karena keluar dari baiat ya puasa. Ada yang seperti itu. Ya kalau misalkan salah satunya ya Ustadz Adian Husaini itu salah satunya kan. Ustadz Adian Husaini itu dulu santrinya Abdullah bin Nuh, kemudian juga ngaji ke Abdurrahman Al-Baghdadi. Tapi beliau sudah tahu, ya, sempat saya cerita itu, saya telepon. Gitu. Dan kental ketika itu kajian-kajian dakwah kampus di IPB sangat-sangat kental sekali. Karena Abdurrahman Al-Baghdadi, kemudian ada Abdullah bin Nuh. Nah akhirnya apa? Ya pergerakan HTI lawan-lawan waktu demi waktu kan sudah mulai berbeda. Abdurrahman Baghdadi juga sudah berpindah. Abdullah bin Nuhnya diklaim sebagai pintu masuknya HTI di Indonesia. Jadi beliau juga dulu ya orang aktivis NU. Tapi ketika Masyumi itu gejolak di Masyumi, beliau akhirnya tidak mau dan tidak, salah satunya ulama yang tidak ingin adanya konflik dalam umat Islam. Maka ketika Masyumi bergejolak segala macam, beliau keluar dari Masyumi. Nah ini. Jadi tarekatnya ini. Nah, Abdullah bin Nuh itu kata murid-muridnya ini guru teladan, ulama Indonesia, pejuang Indonesia, pujangga bahasa Arab. Kuwait, bukan Jordan, mohon maaf, di Kuwait. Raja Jordan pernah mengutus delegasi khusus bertemu dengan Abdullah bin Nuh untuk mengumpulkan karya-karya puisi-puisinya. Puisinya banyak, nasarnya itu prosanya banyak sekali. Dan setiap beliau, di mana beliau menulis syair. Bahkan kadang kita melihat perjalanannya beliau itu melihat dari syair-syair berbahasa Arab. Ketika dari Surabaya ke Mesir, itu beliau kan melewati kapal lautnya itu melewati Singapura. Dan di Singapura itu ketika itu sudah indah banyak ini. Beliau membuat puisinya itu, syairnya itu dalam bahasa Arab. Kita kadang melihat perjalanan riwayatnya beliau itu dari situ kadang. Tapi anehnya, pernah saya ketemu sama guru besar sastra Arab di UI. Beliau ingin menerjemahkan syair-syairnya dalam bahasa Indonesia, tidak mampu. Padahal guru besar sastra Arab. Akhirnya saya dari Yogyakarta saya penasaran.
Jakarta saya langsung bablas ke Bogor, nemui anaknya Satoto. Mohon maaf, tadi siang saya dari UI ketemu salah satu anak angkatnya Mama. Kemudian beliau itu ingin sekali menerjemahkan syair-syairnya Abdullah bin Nuh dalam bahasa Indonesia, tapi beliau mentok. Jawabannya Satoto gampang, anaknya, putranya yang kemudian sekarang itu menjadi pimpinan di Al-Ghazali. Untuk menerjemahkan itu tidak hanya cuman satu ilmu, yaitu ilmu bahasa Arab. Tapi untuk menerjemahkan dan masuk dalam syair-syairnya Abdul bin Nuh itu ada satu yang lebih penting, yaitu apa? Masuk pintu tasawuf. Wah, maksudnya adalah tasawuf. Karena Mama menulis itu bukan hanya Mama itu pinter bahasa Arab, enggak. Tapi apa? Menulisnya betul-betul dari ya tadi batininya main. Batininya main. Akhirnya saya bilang lagi ke guru besar, Prof, katanya saya dapat bocoran, Prof. Ini kalau misalkan Prof mau ini serius ya berarti harus lewat jalurnya Darut Tasawuf ini, Prof. Wah, itu ya nggak bisa Mas, saya berat. Guru besar UI itu sastra Arab. Maka ini gelar-gelarnya beliau banyak sekali dari ini. Karyanya jangan salah, kalau karyanya juga banyak. Minhajul Abidin beliau tadi ya saya terjemahan karyanya Al-Ghazali dalam bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Banyak yang beliau kemudian Al-Munqidh Minad-Dhalal itu Ghazali juga diterjemahkan. Cinta dan Bahagia juga sama. Renungan Islam Komunis Kapitalisme ini kemudian Islam di zaman modern, agama dan pembebasan. Kemudian Ahlan bi Ramadan. Nah, ini dia beliau apa? Ingin kemudian tadi menyatukan umat Islam, itu visi misinya beliau. Maka sampai tahqiqut ilmiah apa namanya hilal itu juga beliau ada. Ahlal bi Ramadan itu isinya tentang bagaimana kita itu menyampaikan persepsi di awal bulan Ramadan. Mu'alimul al-Arabiyah, kamus sejak Indonesia Arab Inggris, ini kamus ini sebenarnya kamus karangan beliau, tapi karena beliau ketika itu seingat saya dari temannya ya, butuh uang atau apa gitu, dijual ke temannya kemudian atas nama temannya. Seingat saya gitu kalau nggak salah. Mencintai keluarga Nabi. Lah ini yang kemudian diklaim juga oleh orang teman-teman Syiah. Nasru al-Ukhwah al-Islamiyah tadi. Ketuhanan dasar hidup persorangan masyarakat manusia. Ada Al-Barohin dari ringkasan sejarah Wali Songo. Ini nih karya beliau. Nah, ini. Saya bawa sebagian. Teman-teman tahu apa bukunya Api Sejarah? Ya, tahu ya bukunya Api Sejarah. Kalau beliau dengan baca, namanya di sini. Pendahulunya dari sejarah Islam di Jawa Barat hingga zaman keemasan Banten. Ini punyanya Surya itu kan, api Mansur Surya Negara itu. Apa namanya bukunya dari sini nih. Api Sejarah yang jilid 1 membahas dari sini tentang Abdullah bin Nuh. Dari sini satunya mana ya? Ada 3 kok, dari 3 buku. Nah, dari sini semuanya. Dari sini. Nah, ini manuskrip ini. Manuskrip. Ini masih asli. Makanya kemarin ada yang dari mana ya? Dari UI atau dari mana pengen nulis tentang Abdullah bin Nuh ya, nelponnya saya. Ini masih asli. Nah, ini banyak. Sebenarnya foto-foto ini foto-foto buku-bukunya beliau kok nggak bisa ya. Buku-bukunya beliau itu saya fotoin satu-satu kok nggak ada, nggak masuk. Salah satunya apa? Ada satu buku karyanya beliau itu tentang ini nih, tentang ketuhanan dasar hidup persorangan dan masyarakat manusia. Ini buku ini saya nyari di perpustakaan Indonesia pusat nggak ada, di mana-mana nggak ada. Saya menemukannya di Library of Congress Amerika, malah ada di sana. Adanya di sana, Singapura nggak ada, dapatnya saya di sana. Akhirnya apa? Saya telepon teman-teman yang pas itu dapat sama-sama dapat beasiswa, tak cari ada yang dekat dengan Library of Congress. Saya minta direpro, difoto. Jadi bentuknya kayak gini, difoto dari atas. Tidak boleh di-scan dan tidak boleh difotokopi. Karena ternyata kalau di luar negeri itu bukanya aja harus hati-hati banget kertasnya. Jadi kertas ini sobek dikit, wah berharga bagi mereka di Library of Congress.
Dan akhirnya apa? Ya harus bayar pakai dolar saya. Itu ada satu buku Fotonya aja. ini. Fotonya tok di Library of Congress. Jadi di bawah saya lihat itu mesinnya di bawahnya Cina, terus di atasnya di foto per lembar. Hitungannya dolarnya per lembar. Nah, ini salah satunya adalah materialisme, bahasan-bahasan di majalah Pembina. Beliau itu sebenarnya materialisme itu apa? Untuk membuka kepada pemahaman kapitalisme. Karena ketika itu ya masa-masanya masa-masa komunisme masuk ke Indonesia. Jadi beliau itu ingin menjelaskan tentang konsep komunisme atau apa. Komunisme itu apa, asal-usulnya dari mana, maka beliau itu banyak sekali membahas tentang materialisme di awal. Dan pembahasannya beliau itu ya sangat-sangat ilmu pengetahuan banget. Ya. Karena dasar pendekatannya pendekatan tauhid, kemudian beliau itu juga karena banyak referensinya tadi dari teman koleganya beliau Abdullah Binu yang ada di Iran. Nah, beliau sering diskusi juga dengan mereka. Nah, ini membendung bagaimana kemudian faham komunisme itu berkembang di negara-negara muslim. Itu visinya beliau, kemudian beliau itu banyak mendekatkan dirinya dengan ulama-ulama di Iran. Karena di Iran juga ketika itu kan bahwa pembahasannya banyak yang tentang teorinya materialisme. Nah, beliau banyak sekali bersinggung dengan ulama-ulama. Nah, maka beliau menjelaskan konsep awalnya dasar-dasar materialisme. Maka ya misalkan apabila materialisme itu demikian, artinya maka tidak mungkin bagi seorang materialis untuk percaya dan akan adanya sesuatu yang gaib. Nah, tak mungkin ia iman akan adanya Tuhan. Tak mungkin ia percaya akan adanya malaikat, jin, setan dan segala macam. Ini karena apa? Ini menyampaikan faham-faham materialisme sebagai dasar kapitalisme. Nah, ada lagi misalkan, nah ini. Apabila materialisme artinya maka tak mungkin bagi seorang materialis untuk percaya bahwa alam wujud itu ada sebab yang gaib, dan bahwa di balik alam kebedaan itu ada alam yang sementara tak dapat dilihat atau yang diraba. Itu nanti beliau itu kalau membahas masalah ini biasanya di majalah-majalah beliau itu lebih membahas masalah atom dan turun-turunannya itu, dan melogikakan bahasa-bahasa dengan tulisannya beliau. Nah, maka nanti saya tunjukkan yang paling pedas ketika terhadap Soekarno. Suatu dasar nilai-nilai ini. Apabila materialisme itu adalah suatu dasar tentang nilai, maka apabila demikian maka tidak mungkinlah bagi manusia materialis untuk terdorong himmahnya kepada mencapai kemampuan batin secara gaib. Nah, jadi tadi hanya materi, sekedar materi saja. Hanya kepuasan jasmania, kesenangan indrawi. Dan ini beliau merujuk kepada buku-buku yang berbahasa Inggris, karena beliau itu bukan hanya pakar dalam bahasa Inggris, tapi juga beliau itu apa? Beliau itu pakar dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Belanda. Nah, bisa fasih dalam bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Kita itu kadang ya ngiri juga ya. Di samping kita itu saat ini fasilitas itu kita jauh dengan masa-masa beliau. Tapi tapi kemampuan dan kecintaan ilmu beliau itu sangat-sangat luar biasa dibanding. Maka ini dalam satu-satunya ini beliau menjelaskan tadi materialisme adalah suatu kesesatan yang nyata, buat yang menciptakan sesuatu dari alam ini. Hal-hal yang batin gaib dari manusia tidak dapat diterangkan dalam batas fisika bendawi. Kemudian materi itu tak lain hanya suatu keadaan atau sifat tertentu. Materi tidak mungkin dianggap sebab tertinggi atau sebab pokok terutama bagi adanya sesuatu. Pencipta alam bukan bahan mentah alam itu sendiri. Macam-macam. Ini adalah apa? Gambaran tentang apa itu materialisme, karena pada saat itu orang-orang itu tidak terlalu banyak memahami materialisme. Taunya ketika itu apa? Komunisme masuk ke Indonesia, ya kan? Maka ketika itu Soekarno salah satunya juga apa? Mengakomodir tiga kekuatan, nasionalis, kemudian religius, Islam, agama, kemudian komunis. Maka mulailah muncullah nasakom. Nasional, agama, dan komunis. Lah, masyarakat ketika itu belum terlalu paham background daripada komunisme apa.
Maka salah satunya Pak Abdullah bin Nuh itu menjelaskan tentang komunisme, turunnya adalah kapitalisme, bawahnya itu materialisme. Beliau mengajak dari kapitalismenya dulu, materialisme, kemudian sampai ke kapitalisme, masuk ke komunisme. Nah ini kan. Kemudian, nah ini. Maka di sini mungkin ada pertanyaan, adakah komunisme dan nihilisme sejahat kemusyrikan yang dikutuk oleh Allah? Nah, ini udah mulai masuk materi komunisme itu. Itu majalah Pembina itu majalah yang sangat-sangat langka. Saya pernah beli 4 majalah Pembina. Ntar saya tunjukkan. 4 majalah Pembina itu online harganya berapa pas itu ya? Tapi ya tak beli karena saya udah kadung ini. Nah ini majalah-majalahnya kayak gini. Ini majalahnya belanja beliau. Ini Pembina. Ini Pembina aktif. Kalau koran itu mungkin setiap 2 minggu atau setiap seminggu sekali ini terbit. Dan gaya-gaya judulnya umat Islam jangan terjebak, gitu. Mungkin kalau sekarang itu sudah mulai diringkus, banyak sekali. Nah, ini tulisan-tulisan beliau asli, materialisme. Iya, saya punya ini semuanya, tulisan asli. Yang di mana? Nanti ada fotonya. Ini materialisme, apa yang dimaksud. Nah, jadi menjelaskan pakai tulisan tangan, kemudian dicetak di majalah Pembina tadi. Nah, ya kan? Tulisannya aja bagus daripada tulisan kalian. Ya kan? Bisa dibaca loh. Kadang tulisan kita enggak bisa dibaca kok. Orang kita ngoreksi aja kadang kan UTS UAS ya. Salah satunya adalah dosen itu harus dengan jalur batin nih. Ini maksudnya apa? Ya kan? Tulisan bahasa Arabnya juga nah, ini yang sebelah kiri yang saya dapat dari ini. Yang paling ini salah satunya ini yang dapat dari Library of Congress ini. Yang repro ini. Islam dan keraguan modern, ini Abdullah bin Nuh. Pengaruh peradaban Islam di mimbar, ini punya Kemenak ketika itu. Jadi banyak sekali pengaruh peradaban Islam di Eropa. Zaman itu sudah beliau membicarakan tentang bagaimana peradaban di Eropa, ya kan? Pemikir, bukan sekedar ngaji kitab, gitu kan, ngaji kitab fikih atau hadis atau tafsir, pemikir. Jadi pemikir, karena memang eranya ketika perjuangan sekali dan faham-faham luar sudah mulai, ya kan? Faham-faham luar sudah mulai masuk ke Indonesia. Nah, jadi banyak hal. Nah ini majalah-majalah Pembina. Ini saya beli ini majalah Pembina ini. Jangan bunuh suasana, banyak sekali. Nah ini manuskrip ini juga. Saya kadang bingung kok naruhnya itu karena kayak gini kan rentan apa namanya. Saya kadang takut juga takut juga. Kemarin terakhir itu saya ditelepon sama murid-muridnya suruh presentasi tentang Abdullah bin Nuh. Isinya guru besar. Mau nyari alasan apa gitu. Karena saya bilang ya kita membuat aja legacy Abdullah bin Nuh, legacy dari murid-muridnya Mama itu, kemudian kita buatkan seminar sebenarnya baik. Sebenarnya dulu mau tak adakan di sini di Unisula tapi kalau bisa dari muridnya kalau bisa itu ya di Bogor aja karena kan dulu kita ya di Bogor seperti itu. Salam. Jadi gitu Mas, Mbak. Nah ini Islam di zaman modern, lihat ini agama dalam pembahasan wanita, ini juga beliau mendikan. Islam zaman modern ini salah satunya juga yang di Amerika juga saya temukan di Library of Congress. Ini salah satunya saya temukan di Library of Congress. Islam di zaman modern. Kalau carikan dimanapun tidak ada. Library Indonesia nggak ada. Indonesia nggak ada, di Malaysia nggak ada, Singapura nggak ada, saya nemunya di Amerika. Jadi ya itu. Jadi kekuatan teman itu ketika kepepet, berkahnya banyak. Berkahnya banyak. Jadi lumayan, berapa halaman, setiap halaman pakai dolar ya lumayan. Islam di zaman modern. Kan? Jadi pemikir. Jadi kalau zaman mungkin sekarang ya kayak kamu Cip lah, Kang Agus Irfan pemikir.
Kalau saya mikir, saya mikir ya. Jadi tadi, jadi kita kembali ke sini. Nah ini membekali apa? Membekali orang-orang. Maka ke orang-orang ketika itu apa? Mulai paham apa itu dibalik daripada paham komunisme itu. Ya, mulai paham komunisme itu apa? Nah ini. Lihat, yang jelas Bung Karno itu adalah seorang pejuang Marxis. Oh, sangat. Kalau sekarang mungkin sudah diciduk itu, apalagi di Orba udah hilang, diculik. Jadi bukan umat Islam, wah, kan ngeri kan? Ia bukan pemimpin umat Islam. Dan jelas dan jelas pula Bung Karno belum mempelajari Islam sedalam-dalamnya dalam secara menyeluruh. Ini kalau ketahuan orang PDIP. ini. Makanya yang tulisan-tulisannya tak simpan betul-betul. Lah makanya apa? Makanya beliau itu susah untuk jadikan apa? Pahlawan nasional. Karena tulisan-tulisan beliau di masa lampau itu sangat-sangat keras sekali mengkritik pemerintah, apalagi siapa yang berkuasa sekarang. Gagasan naskahnya adalah satu bukti dari demikian itu. Nah ini jelas Bung Karno bukan imam, kepala yang syar'i bagi negara umat Islam, sebab imam itu adalah salah satu baginya yang tidak dapat pada diri Bung Karno. Jelas pula dengan bukti-bukti yang nyata akhir-akhir ini Bung Karno bukan waliul amri umat Islam Indonesia. Suatu dosa besar sekali kalau waliul amri Muslim didasarkan atas ideologi Marxis. Lebih jelas lagi sekarang kalau Bung Karno itu bukan nahlawan Islam, pahlawan kemerdekaan umat Islam, tapi yang benar pahlawan Marxis. Kalau mungkin ketika itu kalau misalkan sudah sekarang sosial media itu dibuat meme lah, dibuat meme. Gambarnya Soekarno dikasih dikasih simbol apa segala macam. Ini sebagian keras sekali beliau itu dalam tulisan-tulisannya pembina majalah Pembina. Maka terlalu langka untuk jumpai perpaduan antara dua kemampuan yang sangat, yaitu apa? Ulama dan pembina pesantren, sekaligus juga beliau itu menulis banyak tentang sejarah. Maka sejarawan yang memberikan koreksi terhadap kesalahan penulisan sejarah Islam Indonesia. Nah, ini itu komentarnya apa? Quote-nya dari Sekapur Sirihnya Ahmad Mansur Surya Negara dalam bukunya Api Sejarah 1. Karena beliau ngambilnya dari sini. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Daripada sejarah masuknya Islam di Indonesia itu salah satunya ya tulisannya beliau itu dengan Hamka. Hamka itu ketika ini kan conference di Medan kalau tidak salah itu. Saya baca sejarahnya masuknya ini kan salah satu hasil kompilasi atau proceeding lah bahasa, kalau sekarang itu ya proceeding, kalau dulu itu risalah seminar sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Ini ketika itu ulama-ulama se-Indonesia, sejarawan hadir dan berkontribusi tulisannya di sini. Nah ini. Maka salah satu teorinya teorinya Abdullah Binu yang di ini kan ya hampir sama dengan yang seeranya dari hasil dari konferensi tadi. Yaitu ada 3 teori, misalkan teori ini, maka teorinya Abdullah Binu dan Hamka itu teorinya betul-betul dari Mekah. Maka kalau misalkan dibaca di sini, nah ini di sini itu ya betul-betul apa? Nah, beberapa penulis sejarah mengira masuknya Islam ke Indonesia itu pada abad ke-13 karena itu ditemukan prasasti pertama, ya kan? Batu nisan pertama. Akan tetapi dugaan saya kuat sekali, bahkan datangnya Islam ke Asia Tenggara jauh lebih lama lagi dari perkiraan tadi. Hubungan perdagangan Indonesia ketika itu masih Indonesia ya dengan negara Arab merupakan suatu sejarah berabad-abad sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Sebelumnya Kang, jadi sebelum abad ke-7. Kalau dulu di dalamnya ada namanya Sa'ad Abdul Waqqas itu kan khalifah itu diutus ke timur, salah satunya ya teorinya berabad-abad sebelum itu kota-kota di Yaman telah mempunyai hubungan perdagangan luas dengan negeri-negeri lain sejak kira-kira lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dengan terus-menerus bangsa Arab melancarkan hubungan perdagangan luas di luar negeri. Mereka merupakan orang-orang perantara antara orang Eropa dengan negeri-negeri timur jauh. Mereka tidak hanya memperdagangkan hasil-hasil tanah Arab, akan tetapi perdagangan mereka meliputi barang-barang yang mereka datangkan dari Afrika, India, dan bagian timurnya.
gading gajah, wangi-wangian, rempah-rempah, batu permata, emas, dan yang lain. Kalau sudah wangi-wangian, rempah-rempah itu ya yang ada daerah-daerah timur. Jadi beliau makanya api sejarah yang dari sini, dari 3 buku ini. Nah, makanya tadi ini Abdullah menolak mereka yang berpendapat bahwasanya Islam berasal dari Persia atau Gujarat, karena beliau menganggap ya langsung dari menurut Islam kemungkinan besar sekali dibawa langsung oleh pedagang-pedagang Arab. Nah, kapal-kapal dagang di masa kejayaan kaum muslimin dahulu berlayar di lautan India, lalu Selat Malaka dan menuju Nicobar, Andaman, Maldives. Sebagian juga memutar balik ke arah Madagaskar. Bahkan di sini ada pembagian ketika itu zamannya Khalifah Utsman itu kan juga dalam sejarahnya itu mengutus beberapa sahabatnya untuk berjalan sampai kepada sini. Ada yang dibagi ke Indonesia, ada yang dibagi pengikutnya itu ke bagian-bagian India ke sana. Hal tersebut dapat telusuri dari kesamaan barang-barang yang mereka perjual. Nah, sumber daya alam yang ada di Nusantara adalah pewangi-wangian, mustaki, kayu manis, rempah-rempah. Jadi teorinya beliau mencocokkan seperti itu. Beberapa penulis sejarah mengira masuknya Islam tadi abad ke-13, mereka pendapatnya berdasarkan tulisan Marco Polo setelah perjalanannya dan sampai di Indonesia pada tahun 1929 di Sumatera Utara. Ada suatu kerajaan yang sudah memeluk, yaitu kerajaan Perlak. Nah, hal itu berbeda pendapat dengan Abdullah bin Nuh yang menyatakan bahwa datangnya Islam ke Asia Tenggara, khususnya Indonesia itu abad ke-7 bahkan sebelumnya. Sebelum itu. Maka Islam datang ke Indonesia itu dengan cara damai. Ini dalam buku ini. Dengan damai, kemudian ilmu pengetahuan, ini semua sepakat ya, ulama-ulama dulu juga sepakat dengan bagaimana masuknya Islam di Indonesia. Maka karakteristiknya seperti ini. Nah, ini metode yang dipakai kayak begini biasanya. Saya membacanya gitu dari buku-buku beliau yang berbahasa Arab. Saya mencoba mensimulasi seperti ini. Menyamakan barang-barang yang dijual belikan sumber daya alam dengan Indonesia. Minyak wangian, beliau biasanya menyamakan. Kemudian menyamakan beberapa kata yang mirip yang ada dalam tulisan-tulisan orang-orang ulama-ulama Arab ketika itu. Ada silahi, kalaba, zebar, zardan itu. Wak-wak, fansur, segala macam. Terus menyamakan karya ulama yang berbicara kepulauan timur jauh, seperti Al-Mas'udi ketika mengitari bumi. Itu kan Abul Fida menyebut Jawa. Kemudian Rabi Adibsi menyebutkan banyak nama pulau-pulau di Indonesia. Kemudian Ibu Batutah sama Majmul Buldan itu beliau menyamakan teorinya seperti ini. Maka beliau menyimpulkan bahwasanya ya tadi Islam masuk Indonesia itu betul-betul dari Arab. Dan lama sebelum Nabi sudah negara-negara Arab itu sebenarnya sudah ada komunikasi melalui jalur perdagangan dengan kawasan-kawasan Nusantara. Ini yang masuknya Islam. Nah, sekarang masuk yang ini. La ta'ifata fil Islam. Wah, dalam sebenarnya ini. La ta'ifata fil Islam. Jadi tidak ada apa? Kelompok-kelompok dalam Islam. Nah, firqah lah bahasanya gitu. Jadi apalagi kok saling menjudge satu dengan yang lainnya ini kan. Maka beliau fala yujul hukmu bidolati ahadin afiskihi fadlan an syirkihi wa kufri li mukhalafati fi amrin istihadiyin. Nah, ini kan. Jadi tidak boleh antara satu golongan dengan lain dalam saling mengfasik, mengkafirkan segala macam. Apalagi kok dalam fi amrin istihadiyin, dalam perkara yang sifatnya istihad. Au fi malai sama aluman minad-din bid daruroh, dan sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu urgent penting dalam hal agama. Nah ini, jadi sangat-sangat beliau itu sangat-sangat sekali sayangnya dengan umat Islam, dengan beliau rindu dengan persaudaraan Islam, beliau rindu dengan persatuan umat Islam, karena beliau itu tadi melihat potensi-potensi perpecahan umat Islam yang sangat luar biasa yang dimulai pada zaman-zaman tadi, pada zaman-zaman penjajahan. Maka beliau rindu sekali. Ini ada lagi. Fal-ikhtilafu bainal madzahib qaimun alit tasamuh wal ukhuwah al-islamiyah. Jadi apa? Walaupun itu dalam umat Islam itu ada perbedaan antara madhab satu dengan yang lainnya, tapi apa? Terbangun dengan pondasi tasamuh, toleransi, saling menghargai, dan ukhuwah al-islamiyah.
Kan berarti apa? Beliau sangat-sangat tadi sayang sekali dengan umat Islam. Falaysa lil mukhalif man yukhalifu fi minal masail al-far'iyyah istihadiyah. Dan sesuatu yang sifatnya furu' itu sudah istihad, sudah tidak usah terlalu diperdebatkan. Nah ini. Jadi beliau banyak dalam Taifiyah fal Islam. Ini kitabnya nih. Nih kitabnya. Nah kitabnya ada namanya Al-Alam Al-Islami. Saya kadang udah lama selama menjabat struktural nggak baca-baca kayak gini lagi Pak Dekan. Jadi mungkin sekarang ya apa namanya ya ada momen lah untuk ini lagi. bukan. Lah ini mungkin sedikit banyak karena kalau misalkan dibahas banyak ya apa namanya nanti nggak ini. Jadi ini salah satunya saya sharing saja. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau membahas, dulu itu SPI itu ada satu apa dua itu yang membahas. Ini saya pinjamkan beberapa buku. Nah, apa namanya tentang ini. Yang lain sebenarnya masih banyak yang lain yang belum tak masukkan karena apa namanya tadi karena lama sekali ndak membuka-buka kayak gini tuh. Harusnya apa ya tadi berusaha untuk apa namanya menyambungkan satu dengan yang lainnya ternyata tidak mudah. Insya Allah nanti ini dalam buku-buku ini silahkan nanti kalau mau difotokopi harus hati-hati dan saya nggak merekomendasikan kalau yang kayak gini difotokopi karena rusak. Nah ini sampai beliau itu membuat silsilah daripada mana ya silsilah seperti ini nih. Jamaluddin Al-Husna ini beliau membuat seperti ini membuat jalur-jalurnya seperti ini. Nah ini sebenarnya di tangan Kang Mujib ini mahal sekali mungkin. Di tangan saya nggak tahu harus diapakan. Kalau tangan Kang Mujib bisa jadi sangat mahal ini. Harta karun. Nah ini sampai kayak gini Pak Kang tuh membuat kayak gini Kang. Ini kalau di tangan Kang Mujib ya harta karun sekali ini. Ya mungkin sedikit banyak itu aja sharing ini apa namanya tentang Abdul Binus. Semoga bermanfaat dan membuka apa namanya ya apa ya semangat kita lah dalam bahwasanya ternyata banyak ulama-ulama juga yang belum tersentuh yang kita harus juga kita bahas dan apa namanya ini juga belum selesai karena murid-muridnya itu masih banyak yang apa namanya masih penasaran tentang Abdullah bin dan karya-karyanya segala macam. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ada yang tapi kan ini tarbiyah ya. Kalau dulu SPI itu pas itu. Syariah mas karena kan syariahnya ini kan perbandingan muqarratul madzahib kalau itu mungkin masuk lah dan itu mungkin lewat pengukuran kalau misalkan HKI-nya tentang apa ini masalah tentang ukhuwah. Jadi kalau misalkan yang apa namanya lah yang ini salah satu kitab ini adalah karyanya timnya Syafi Antonio ini timnya Syafi Antonio Tazkiyah. Saya baca ini sebenarnya banyak yang setelah saya baca-baca ini tulisan ini sebenarnya banyak yang harus dikoreksi sebenarnya. Wah, ngeri tulisan Prof. Syafi Santoya koreksi. Nah, tapi saya setelah diskusi dengan murid-muridnya itu, Pak, Ustadz kok ini saya membaca ini kok iya betul itu karena memang beberapa mengambil dari internet tulisan-tulisan orang dikompilasi segala macam. Kenapa Syafi Antonio itu membuat Al-Ghazali dari Indonesia? Abdullah bin itu siapa? Karena Syafi Antonio itu mu'alaf dengan Abdullah bin. Nah ini Syafi Antonio. Dan Syafi Antonio itu kan sekolahnya di mana? Jordan kalau enggak, di Jordan. Itu yang membuat Tazkiyah kok sampai Syafi Antonio sekolah di Jordan dan mendapatkan beasiswa full di Jordan itu karena apa? Tazkiyah rekomendasinya Abdullah bin dengan tulisannya asli dengan kertas secari kertas tok berangkat ke sana dapat beasiswa dari Jordan. Ampuh ya. Dan apa? Syafi Antonio itu untuk berangkat ke Jordan warga tetangganya satu RT kalau tidak salah itu saya diceritain sama Ustaz Toto. Satu RT itu apa? Iuran nyumbang apa mengasih sumbangan satu RT untuk apa demi memberangkatkan Syafi Antonio ke Jordan. Jadi ya satu RT itu ya nggak rugi karena sama terus jadi tokoh nasional, ya kan? Ada enggak teman-teman?
yang di warganya yang mau sekolah di sini satu warganya satu RT sumbangan segala macam. Nah, ini. Jadi apa? Ini beliau itu salah satu ini. Kak Safi Antonia kemarin dianugerahi guru besar. Kemarin kan dapat baru guru besarnya. Salah satunya ya beliau sangat-sangat apa namanya menghayati karena ya tidak bisa dinafikan siapa Safi Antonia sekarang ya karena jasanya beliau Abdullah bin Nuh. Ya. Nah, ini. Jadi banyak sebenarnya. Yang tadi sebenarnya yang sangat menggelitik itu tadi loh. Banyak yang mengklaim karena tadi beliau itu sebenarnya tidak terlalu fanatis kemana-mana dan tidak ingin masuk golongan. Akhirnya semua mengklaim. Ini orang NU, ini orang HTI, ini orang Syiah, ini orang mana segala macam. Padahal beliau itu ya sebenarnya tadi tidak kemana-mana. Intinya konsepnya tadi karena ukhuwah. Nah, maka ada satu tulisan saya akhirnya yang tesisnya dosen UIN itu ya saya buat tulisan juga studi kritisnya itu. Studi kritis apa namanya Abdullah bin Nuh apa salah satunya adalah Abdullah bin Nuh sebagai tokoh Syiah studi kritis. Saya mengkritisi tadi dari tesisnya yang dari Australia itu. Karena ya saya lihat saya baca buku-bukunya ya respondennya ya wajar. Karena orang-orang Iranian Corner, kemudian apa namanya orang-orang yang memang ketika itu aktivis-aktivis Syiah Indonesia lah, ya wajar. Karena sebelum saya bahas ini saya membahas Syiah. Jadi saya pernah juga membeli buku-buku Syiah aslinya saya punya juga. Ya apa namanya pernah juga meneliti di Malaysia ya hampir hampir. Tapi itu ya namanya meneliti ya. Tuh. Mungkin itu aja. Kalau nanti misalkan bahas-bahas masalah ini banyak. Kalau membaca ya baca sendiri. Banyak masalah ini. Itu aja kurang lebihnya. Nggih, matur nuwun. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber Bapak Muhammad Noviani Ardi. Mari kita berikan tepuk tangan dan aplaus atas penyampaiannya yang menarik dan menggugah serta menginspirasi.